selamat pagi. Salam ngopi Aceh, ngobrol pagi sama Yesus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat beribadah di hari Minggu ini, baik itu ibadah di gereja maupun di ibadah online ataupun ibadah Zoom. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita hari ini dengan luar biasa. Nah, saudara, topik pada hari ini ialah apapun alasannya, jika engkau salah, maka engkau tetap salah. Apapun alasannya, jika engkau salah, maka tetap salah. Saudara-saudara, ketika orang didapati bersalah, selalu ada banyak alasan-alasan yang diungkapkan. Argumentasi, alasan, komentar, sanggahan, semua apapun sebutannya. Kalau kedapatan salah, pasti akan diungkapkan untuk membenarkan diri sendiri. Nah, saudara-saudara, seorang pencuri ditangkap oleh polisi, lalu dia beralasan, saya mencuri karena kebutuhan keluarga dan lain-lain, dengan maksud supaya ada iba, ada kasihan, ada hukuman yang lebih ringan, atau ada pengampunan, mungkin dibebaskan. Demikian juga terjadi kepada kita semua jika kita kedapatan bersalah. Saudara-saudara, terjadi kita selalu membenarkan diri, kita selalu berargumentasi, kita selalu memberikan alasan, kita selalu memberikan sanggahan, kita selalu memberikan komentar. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Kejadian 3 ayat 12, Adam dan Hawa adalah suatu peristiwa yang mungkin menjadi contoh bagi kita. Ketika Adam dan Hawa kedapatan melanggar, makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dan Tuhan menemui Adam dan bertanya, apa yang terjadi? Adam dalam Kejadian 12 menyalahkan Tuhan, perempuan yang kau beri. Seolah pemberian Tuhan adalah pemberian yang salah, pemberian yang menjatuhkan hidupnya, dan seolah-olah dengan demikian Tuhan bisa membenarkan dirinya. Dengan seolah-olah mengatakan, Tuhan, engkau salah memberi loh Tuhan, sehingga aku melakukan kesalahan ini. Lalu yang kedua, Adam mengatakan perempuan, ya, orang lain yang disalahkan oleh Adam. Adam tidak memberikan pengakuan tentang dirinya bahwa dirinya salah. Tidak memberikan suatu argumen, saya salah Tuhan. Tidak. Dan anehnya, Tuhan tidak berargumen, tidak berkomentar apapun. Mungkin Tuhan hanya tersenyum kepada Adam. Loh, saudara-saudara. Demikian juga ketika Tuhan bertanya kepada Hawa, Hawa merasa terjepit karena koko Adam sudah menyalahkan dirinya. Dia tidak mungkin berargumen menyalahkan Adam kembali. Saudara, sebagai tulang rusuk dia mungkin sedih kenapa dia disalahkan. Sebagai perempuan yang mendampingi hidupnya mungkin dia merasa disalahkan. Nah, saudara, tetapi kemudian Hawa pun mulai berpikir, siapa ya yang harus aku salahkan? Lalu dia mengatakan, ularlah yang memperdaya aku sehingga aku mau makan buah itu. Bukan kebodohannya yang diakui oleh si Hawa. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara, dengan keadaan ini, apapun alasannya kalau kita salah, seharusnya kita berkata, ya, aku salah. Saudara-saudara, zaman sekarang ketika kita salah, kita akan dibully oleh netizen, saudara. Mungkin di dalam media, YouTube, maupun Instagram, maupun apapun. Tetapi janganlah sampai kita seperti demikian. Apapun alasannya, kalau memang kita salah, ya kita salah. Saudara, adakah kita berani mengakui, ya aku salah? Yang pertama tadi, adakah kita berani mengakui, ya aku salah? Tidak banyak orang berani mengakui dirinya salah. Selalu condong untuk membenarkan dirinya sendiri. Selalu condong, tidak bisa, aku begini karena begini, aku begitu karena begitu. Selalu condong untuk membenarkan dirinya sendiri. Nah, saudara, ketika kita berani mengakui, ya aku salah, janganlah pengakuan itu pura-pura. Seperti contohnya Firaun dalam Keluaran 9 ayat 27. Ya saudara, ketika ada malapetaka wabah, saudara, ada bala yang terjadi di Mesir, lalu Firaun pura-pura salah. Jangan mengatakan Keluaran 9 ayat 27. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini.
Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Benarkah Firaun mengakui kesalahan dengan tulus? Benarkah Firaun mengakui kesalahannya dengan hati yang murni? Tidak. Pengakuan salahnya masih bertujuan untuk membenarkan dirinya sendiri. Akibatnya apa? Malapetaka masih ada terjadi, pembelaan kepada Israel masih diberlakukan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, demikian juga dengan Saul dalam 1 Samuel 15 ayat 24 dan ayat 30 mengaku dosa. Saul mengaku dosa pada Tuhan, ya Tuhan aku berdosa. Tetapi di balik pengakuan dosanya, di balik pengakuan kesalahannya, Daud masih menyalahkan rakyatnya. Tapi masih rakyatkulah yang meminta demikian sehingga aku menurutinya. Saul tidak berani memberikan pengakuan tentang kesalahan dirinya sendiri. Nah, saudara, sebab itulah yang pertama, beranikah kita mengakui, ya aku salah. Yang berani mengakui salah banyak juga, saudara. Seperti contohnya harus seperti Daud. 2 Samuel 24 ayat 10, saudara, setelah Daud menghitung akan rakyatnya, menghitung akan pasukannya, saudara, apa yang terjadi? Daud sadar dia salah. Dia sudah menghitung akan anugerahnya Tuhan, dia sudah menghitung akan berkatnya Tuhan. Nah, saudara, apa yang terjadi? Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Daud mengakui benar-benar dia sangat bodoh, sehingga dia berani menerima hukuman dari Tuhan terhadap kesalahannya. Inilah Daud berani mengaku, ya Tuhan aku salah. Dan bahkan Daud berani mengaku, ya Tuhan aku bodoh dan sangat bodoh karena melakukan hal demikian. Saudara-saudara dikasih Tuhan, seharusnya kita berani memberikan pengakuan kepada Tuhan bahwa kita adalah salah kalau kita salah. Biarkan Tuhan kelak dengan pengakuan kita ini akan membenarkan segala apa yang menjadi kesalahan kita. Memberikan pengampunan, memberikan anugerahnya, lalu kita dibenarkan dan jangan kita berbuat salah kembali. Yang kedua, bisakah kita diam saja tanpa komentar, tanpa argumen, tanpa alasan, diam saja saat orang lain mengatakan kita salah dan kita sadari kita juga salah. Nah, saudara, ketika orang lain mengatakan salah, bukan dendam di hati kepada orang lain yang menyatakan kita salah. Oh, si A ya mengatakan aku salah, awas ya. Jangan, saudara. Tetap kita berdiam, diam secara fisik, diam secara rohani, diam secara perasaan, diam. Supaya jangan sampai kita berargumen untuk membenarkan diri sendiri. Yohanes 8. Sudah, ada perempuan yang kedapatan berzina, dihadapkan kepada Yesus, lalu Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa silakan pertama kali yang melempar batu pada dirinya. Dan tidak ada seorang pun. Perempuan ini diam karena dia tahu dia salah. Perempuan ini ditangkap karena dia tahu dia salah. Dia diam saja, artinya rela dan pasrah untuk dihukumkan. Dihukum oleh orang banyak maupun dihukum oleh hukum Taurat maupun dihukum oleh Yesus sendiri. Tetapi dalam Yohanes 8 ayat 9, ya saudara, ketika Yesus memberikan jawaban seperti itu, apa yang terjadi dalam ayat 9? Tetapi setelah mereka mendengar perkataan Yesus, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tua. Saudara, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri, saudara. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya, ya, tetap diam di kaki Tuhan, tidak berargumen. Nah, lalu Tuhan mengatakan, mengapa kau pergi, gak ada orang yang melempar batu? Ya Tuhan, aku bersalah. Perempuan dia tahu, dia mengakui kesalahannya di hadapan kaki Tuhan dengan diam tanpa komentar apapun. Hanya Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan memberikan pembelaan, Tuhan membenarkan. Dengan pengampunan kuasa Yesus, perempuan ini hidup kembali dalam sebagai ciptaan yang baru. Nah, saudara, yang ketiga, beranikah kita tidak sepakat? Beranikah kita tidak sepakat, tidak sekongkol dengan yang merasa dirinya benar? Yang sebenarnya ialah dirinya salah, saudara. Yang merasanya dirinya benar karena kesalahannya.
Jangan kita sepakat, jangan kita sekongkol dengan orang yang merasa dirinya benar. Padahal dirinya salah, saudara. Banyak sekarang, saudara, orang membela orang yang salah, saudara, dengan tujuan supaya menjadi sahabat, dengan tujuan mungkin ada bisnis di dalamnya. Jangan sampai kehilangan rekan bisnis. Ya, walaupun orang itu salah, ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dia tetap membela, ya, supaya dianggapnya sebagai pertemanan, dianggapnya sebagai persahabatan, saudara. Nah, ini yang Tuhan tidak inginkan. Jangan kita sepakat, jangan kita sekongkol dengan yang merasa dirinya benar, saudara. Yesaya pasal 1 ayat 21 ayat 23 dikatakan oleh Tuhan, dulunya kamu setia, dulunya kamu itu memperhatikan orang, dulunya kamu itu baik, dulunya kamu begini. Tetapi sekarang kamu bersekongkol untuk sesuatu hal yang jahat dan salah, saudara. Bahkan pemimpin disebut oleh Tuhan, pemimpinnya salah, semua pengikutnya ikut-ikutan juga untuk bersalah. Ikut-ikutan setuju, sekongkol, sepakat untuk salah. Ya saudara, pemimpinnya disebut oleh Tuhan pencuri kemuliaan Tuhan, pengikutnya, pendampingnya sekongkol, setuju, sepaham, membenarkan pemimpinnya yang salah. Ya, pemimpinnya tidak benar dengan tindakan-tindakannya, dengan kebijakannya, sekongkol mereka juga setuju dengan kebijakan-kebijakan pemimpinnya yang tidak benar. Nah, saudara, ini dikatakan oleh kitab Yesaya. Hati-hati, jangan sepakat sehingga kehilangan anugerah Tuhan, kehilangan tujuan Tuhan, kehilangan motivasi diri untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, janganlah kita sepakat, janganlah kita sekongkol dengan orang yang merasa dirinya benar dengan tindakannya yang salah. Yang keempat, ketika kita salah, beranilah kita mengakui kesalahan, kebodohan seperti Daud tadi, saudara. Bukan pengakuan yang pura-pura, tapi pengakuan yang tulus, merelakan hatinya, merelakan kehidupannya. Entah itu Tuhan menghukum atau tidak, itu adalah kebijakan Tuhan. Saudara, dalam 1 Samuel 25 ayat yang ke-28, ketika Daud meminta tolong untuk memberikan persediaan makanan kepada Nabal yang kaya di daerah itu, apa jawaban Nabal? Siapa Daud? Siapa? Aku tidak peduli. Dan Daud sakit hati, Daud merasa marah hingga ingin berniat untuk membunuh Nabal dan seluruh keluarganya. Dan apa terjadi? Abigail, istri Nabal, dengan seketika menghadap dengan motivasi yang benar, dengan tujuan yang benar, menghadap Daud dan pasukannya, mengakui kesalahan dirinya, mengakui kesalahan dan kebodohan suaminya. Dia tidak sekongkol, dia tidak sepakat dengan tindakan suaminya yang bodoh, tidak setuju dengan tindakan suaminya. Dia mungkin dengan hal ini menegur Nabal, dan dia bertindak untuk menghadapi Daud. Apa yang dikatakan? Di hadapan Daud dan Tuhan kami bersalah. Di hadapan Daud dan Tuhan kami bersalah. Sehingga dengan pengakuan yang demikian, saudara berani mengakui salah, Daud menyelamatkan, Tuhan menolong. Ya, tidak membinasakan semuanya, saudara. Tuhan menolong, menyelamatkan Abigail. Daud juga menyelamatkan keluarga. Tidak jadi. Hati yang dendam menjadi reda. Kenapa? Karena berani mengakui kesalahan. Nah, saudara-saudara, dan bahkan Daud dalam Mazmur 25 ayat yang ke-11, Mazmur 25 ayat 11 dan 18, Daud mengatakan, Tuhan, betapa besar kesalahanku, betapa besar Tuhan kesalahan yang aku perbuat. Dan Daud mengatakan, ampunilah segala dosa-dosaku, ampunilah segala kesalahanku, dalam ayat yang ke-18. Daud raja yang luar biasa, tapi dia berani menundukkan, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dirinya salah. Nah, saudara, seharusnya tindakan kita demikian. Dengan keadaan kita salah, ya kita berani mengakui, sportif di hadapan Tuhan, sportif di hadapan manusia. Dan bahkan kita berani berkata kepada bawahan kita, kepada rekan kita, kalau aku salah, tegurlah. Jangan kau diam. Kalau aku tidak benar, tegurlah. Supaya aku kembali kepada jalan yang benar. Tapi ketika kita salah dan orang lain melihat kita, membela kita, seolah-olah kita merasa aman.
salah, tapi masih banyak membenarkan aku. Nah, ini tindakan yang salah. Daud tidak. Daud tahu kesalahannya di hadapan Tuhan. Sebab itu dia tidak berani membenarkan diri di hadapan Tuhan. Dia pasrah. Dia memberikan sesuatu yang merelakan hatinya untuk dihukum oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas 15 ayat 18-19, anak bungsu, saudara, ya, yang meminta warisan dan menghabiskan warisan di negeri orang. Lalu dia berkata dalam ayat 18, aku telah berdosa kepada surga dan terhadap Bapa. Ya, aku telah berdosa kepada surga dan terhadap Bapa. Anak ini tahu pelanggaran dan kesalahannya. Bukan hanya kepada surga, tapi kepada Bapa yang ada di dalam dunia. Dia mengakui kesalahannya. Sebab itu dia kembali kepada Bapa untuk meminta pengampunan kepada orang tuanya. Juga meminta pengampunan kepada Tuhan di surga. Dan dikatakan ketika dia kembali kepada Bapa, dia mengatakan, aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa. Biarkan aku menjadi orang upahan dari bapaknya, saudara. Saudara-saudara, pengakuan itu penting. Sebab itu, saudara, ketika kita mengaku dosa, mengakui kesalahan kita, tidak sombong, tidak bermegah dengan kesalahan kita, maka kita akan dimuliakan Tuhan. Mazmur 25 ayat 8 menutup hal ini. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia, saudara, menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ketika kita bersalah, kita memberikan pengakuan, kita seperti orang yang tersesat. Dan pada saat itulah Tuhan yang baik, Tuhan yang benar akan menuntun kita kepada jalannya yang benar. Saudara-saudara, mari, kalau kita salah, saya akan mengakui. Dan kalaupun saya salah, secara pribadi, tegurlah saya. Seharusnya kita berani berkata demikian. Jangan memberikan bibit kepada orang itu tidak berani menegur kita. Saudara yang kasih Tuhan, saya akan sebagai sahabat akan menegur orang lain yang bersalah. Ya, kepada pimpinan yang mungkin kurang bijak, saya berani memberikan nasihat. Kenapa? Supaya kita sama-sama ada di dalam jalan yang benar, tidak ada di dalam jalan yang sesat. Dan ketika kita kembali kepada jalan yang benar, Tuhan yang baik dan benar itu akan membimbing kepada rumput yang hijau kembali, ya, dan membimbing kita untuk memasuki lembah yang kelam dengan kekuatan yang baru. Sebab itu, kalau kita salah, marilah kita berani memberikan pengakuan. Aku salah. Aku bersalah kepada surga, aku bersalah kepada orang lain di dunia ini. Dan saya percaya, tidak ada argumentasi, tidak ada ribuan alasan lagi, tapi kita lalu mengaku, lalu kita bertindak dan menjadi benar. Saya percaya hari ini kita dibenarkan oleh Tuhan. Salam ngopi Aceh, Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya percaya hari ini kita menjadi orang yang benar, selalu hidup dalam jalan yang benar, pikiran yang benar, ya, perasaan yang benar, penglihatan yang benar, dan hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam ngopi Aceh, ngobrol pagi sama Yesus. Akuilah kesalahanmu. Tuhan Yesus memberkati.